Jadi guys, ini materi pelajarannya. Jadi hari ini adalah geografi. Halo guys, lagi sama Kak Aryan. Jadi kita itu satu kampus dan kita ujian bareng ya guys. Satu kampus, satu pelajaran, satu jurusan, sama semua. Guys, bagus banget kan view-nya nih Gunung Erciyesnya. Nah ini udah nyampe di fakultas aku. Iya, ada bunga-bunga pink tuh. Iya bagus banget coba. Ini bagus banget. Udah nyampe ya guys. Nih aku udah di kelas ya guys. Udah di kelas ya guys. Jadi di kelas guys, kita lagi belajar ini buat pelajaran sejarah hari ini. Guys, drama ujian. Gue udah hafal satu buku ini yang gue catat, gue tulis. Ternyata nggak ada keluar. Sedangkan gue yang baru masuk langsung dikasih jawaban sama teman gue, langsung kayak, oh berarti langsung keluar, anjir gue langsung isi banget. Kayak gue merasa sia-sia ya belajar tadi malam sekeras itu. Ternyata Bagus banget guys. Aku lagi di Jepang, bercanda. Guys, beneran sesakit hati itu sih. Kayak bayangin aja kalian udah belajar, terus tiba-tiba pelajaran itu gak sesuai sama apa yang kalian pelajarin. Sedangkan udah ngafal panjang lebar, udah hafal semua, ternyata ya biasalah, namanya juga kuliah ya. Ujian tuh hoki-hokian, yang mana dibelajarin kadang ada, kadang enggak. Kayak terus guys, hojanya tuh baik banget. Hoja itu dosennya tuh baik banget, saking baiknya tuh kayak nggak berani buat sumpah serapah ke pelajaran itu gitu loh. Guys, ini tuh lapangan yang ada di apa namanya, kampus aku. Ini lapangannya. tahu gak sih ada lapangan guys? Iya, sumpah ini lapangannya tuh langsung ke gunung, bagus banget. Yeah. Wow. Karena ujian udah kelar dan demi Allah ini bener-bener ternyebelin banget gitu kan. Jadi kita isi energi dengan susu putih dan agar campur susu tuh kayak enak banget. Guys, yang mau belajar di Turki mending pikir-pikir lagi deh, kayak worth it gak ya gitu. Karena kuliah di sini tuh mental kalian the real di pressure abis-abisan. Ini reviewnya nggak cuma satu orang, tapi seluruh mahasiswa di Turki, especially yang bahasanya Turkce. Turkce adalah pengantar bahasa Turki, gitu loh guys. Jadi aku mau buat Q&A cepat aja di dapur. Nah, cara aku waktu itu ke Turki itu awalnya aku pakai agensi. Di agensi itu tuh semuanya udah komplit, dari tiket pesawat, biaya tempat tinggal, habis itu biaya pengurusan ikamet. Ikamet itu adalah ada di sini nanti. Pokoknya itu komplit semua dan itu bakal dibantu dan diurusin sama kakak-kakaknya. Kalian juga harus hati-hati karena banyak agensi-agensi bodong yang beredar di Turki ini demi mendapatkan cuan saja ya kan. Tapi agensi aku tuh sangat amat bertanggung jawab. Nama agensi aku adalah Turknesia. Kalian bisa banget kalau bisa mau ke Turki bisa tanya-tanya mereka. Jadi di Turki itu ada bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris dan bahasa Turki. Dan rata-rata kalau misalkan mau kuliah di sini itu ada 1 tahun les bahasa dulu. Sekitar 8 bulanan itu ada 5 level A1, A2, B1, B2 sama C1. Nah, kalian tuh harus lulus 5 level ini. Kalau misalnya nggak lulus, kalian nggak bakal bisa untuk masuk ke kuliah. Jadi di tahun pertama itu kalian harus mati-matian dan jor-joran buat les bahasanya. Karena kalau misalkan les bahasa kalian nggak lulus, kalian nggak akan bisa masuk kuliah. Nah, untuk bahasa Inggris tersendiri, yang bahasa Inggris itu sama juga kayak bahasa Turki, cuman kalian juga perlu untuk punya sertifikat bahasa Turki. Jadi kalian bahasa Turki, abis itu nanti ada ujian lagi untuk masuk bahasa Inggrisnya gitu. Jadi bahasa pengantar itu emang sangat amat wajib ya guys di awal-awal pembelajarannya. Kalau misal kalian udah di bahasa Inggris ini kalian nggak lulus, berarti mau nggak mau kalian harus setahun lagi bahasa Inggris, jadi 2 tahun buat les bahasa gitu. Jadi emang bahasa itu sangat amat tricky, mau gak mau kita harus bisa lebih fokus lah ibaratnya di sana gitu. Nanti kalau misalnya kalian udah lulus
di bahasanya, di les bahasanya itu kalian bisa lebih gampang lagi masuk ke univnya. Dan semisal jurusan kalian yang di awal itu kalian gak suka atau ada yang kurang atau kayak gimana, kalian bisa banget ganti jurusan waktu selesai tomer namanya. Tomer itu adalah nama dari les bahasa Turki kita sendiri. Buat orang tua kita sendiri, alhamdulillah aku nggak pernah dirasisin sama teman-teman kelas. As long as kitanya juga baik sama mereka, terus kitanya juga royal. Mereka tuh royal banget guys. Especially teman aku, karena aku nggak tahu ya teman-teman yang lain kayak gimana. Cuman kalau teman aku nih misalnya lagi di kantin gitu, dia sering banget kayak beliin aku snack gitu. Dan aku kadang juga suka beliin balik gitu buat mereka, karena kan bestie aku di kelas itu ada 3 kan, ada Esra, Sinem, sama Hilal gitu. Awal mula aku bisa berbahasa sama orang Turki itu aku sokap. Jadi gimana caranya kita tuh bisa SKSD, so kenal sedekat sama orang-orang Turki. Dan kayak aku tuh awal sih kayak halo, aku orang Indonesia loh, nih buat kalian. Aku kasih permen buat mereka, dan tiba-tiba mereka mau temenan sama aku sampai sekarang gitu loh. Jadi kayak emang kitanya harus duluan gitu, karena kalau misalnya kita yang nggak duluan, ya kali kita pengen dideketin terus kan. Jadi kayak harus ada pergerakan juga dari diri kita, jadi nggak bisa kayak diem-dieman doang gitu loh guys. Dosennya itu berbagai macam ya, ada yang baik banget, ada yang enggak. Cuman di jurusan aku tersendiri itu dia jarang banget yang namanya tugas, cuman sering banget yang namanya presentasi. Di sana ada ujian tengah semester kan. Nah, ujian tengah semester itu misal kita udah presentasi, kita nggak perlu ikut ujian itu lagi. Jadi kayak gitu guys, jadi kayak tergantung gurunya mau kayak gimana. Buat belajar bahasa Turki tersendiri, aku tuh masih belajar sampai sekarang. Justru bahasa Turki itu masih tergolong yang kayak B aja gitu, jelek juga enggak, bagus juga enggak gitu loh guys, karena ya masih belajar aja gitu di sini, karena kita kan nggak bisa kan yang namanya langsung bisa gitu loh. Bahasa pasti kayak slow dan pelan dulu kan, kayak step by step lah ibaratnya. Jujur dulu tuh awalnya aku nggak pengen di Turki, aku pengennya di Malaysia. Cuman kayak wah, Turki kayak lebih jauh nih gitu, ini pemikirannya jangan diikutin ya guys. Di sini itu pemerintahnya itu sangat amat mencintai pelajar. Maaf guys, gerak karena ada kucing. Kan nih ada kartu tram, kendaraan umumnya gitu ya, kayak kendaraan umum kayak bis, tram dan lain-lain itu mereka punya diskon tersendiri untuk pelajarnya gitu guys. Dan rata-rata diskonnya itu 0,5% dari harga aslinya. Misal nih harga tram yang emang harganya 12 sampai 15 TL gitu, kita sebagai pelajar cuma 6,5 TL, yang mana harganya Rp3.000 aja. Biaya hidup sendiri di Turki itu sesuai budget masing-masing ya, maksudnya kayak sesuai lifestyle masing-masing. Mungkin karena di sini lagi inflasi besar-besaran, jadinya kayak ada banyak harga yang emang naik banget gitu loh, kayak contoh ayam, terus telur, habis itu kayak nasi gitu-gitu guys. So far harganya masih masuk akal sih, nggak yang kayak ih mahal banget deh gitu, nggak, masih masuk akal lah, ibaratnya kayak masih bisa lah kita untuk nerima harga itu gitu. Jujur waktu itu aku pernah culture shock, cuman kayak beberapa bulan aja gitu, karena alhamdulillahnya aku gampang adaptasi sih orangnya. Kayak kalau di suasana baru ya udah coba-coba aja gitu, kayak nggak dibuat pusing gitu loh, kayak ya udah jalanin aja. Waktu itu sempat culture shocknya itu di sini tuh ternyata di masjid itu buat sholat id itu nggak ada cewek. Jadi kalau misalkan Idul Fitri, Idul Adha gitu, cewek itu sholatnya di rumah gitu loh guys. Juga ada mereka bertamu gitu, jadi kayak mereka tuh nggak bisa nunjukin kaki, langsung kaki, jadi harus pakai kaos kaki gitu loh guys. Terus juga kalian jangan kaget kalau misalkan orang di sini kayak cowok sesama cowok tuh gandengan gitu. Kan kalau di Indo kan halnya itu kayak nggak wajar gitu kan, cowok gandengan. Di sini tuh wajar gitu, bahkan mereka tuh kalau ketemu pelukan. Di sini tuh suka banget muji, sedangkan kan ke orang Indo kalau dipuji over gitu kayak iya pasti lo gitu kan. Tapi di sini tuh orang tuh pada seneng banget dipuji, jadi kayak apapun itu, misalkan hari dia lagi bad day atau emang baru ketemu nih baru pagi gitu, aku kadang suka muji temen aku sih, kayak ih kamu cantik banget hari ini gitu, rambut kamu cakep banget nih. Itu mereka seneng digituin, pasti langsung good mood lagi. Pokoknya kayak gitu deh guys, harus pintar-pintar muji orang Turki. Untuk biaya kuliahnya menurut aku itu untuk kali ini ya, kalau di kampus aku lebih worth mending kamu di Istanbul atau enggak Ankara, karena kota aku ini tuh ibaratnya kayak di
Malangnya gitu loh, kayak jauh banget dari Istanbulnya, dan harganya itu kayak untuk anak baru yang tahun sekarang mungkin 2025 atau 2026 nanti itu bakal naik banget gitu loh, karena tahun ini aja udah naik banget. Cuman alhamdulillahnya karena aku tahun 2020 jadi harga aku masih stay gitu. Pokoknya kalian kalau misalnya mau di Turki tuh jangan pernah takut buat nggak punya teman, karena kalian masih punya teman guys. Karena orang Indonesia itu ada di mana-mana. Awal-awal aku ke Turki juga aku cuma kenal kayak anak rumah doang gitu kan, anak agensi aku doang. Tapi lama-lama tuh kayak oh ternyata tuh ada orang lain ya selain anak rumah gue dan agensi gue gitu. Jadi kalian pintar-pintar berbaur, adaptasi juga, jangan kayak takutan buat ketemu orang, jangan. Mas juga saran aku kalau misalnya baru masuk kelas di Turki atau maksudnya kayak di negara lain selain Turki, nggak di Turki doang ya guys, kalian tuh harus pintar-pintar juga nyari temen yang bisa buat belajar dan diajak tiktokan gitu. Kayak aku contohnya, aku punya temen 3 ini yang tadi aku sebutin, mereka itu baik banget sampai kayak ada kerja kelompok gitu dan aku agak kesusahan sama bahasa aku, mereka ngebantu aku gitu. Atau enggak kadang kalau misalkan aku kayak kayak aku masih nggak paham deh gini, oh ya udah nggak apa-apa, kamu mending latihan kita aja ya gitu. Jadi mereka tuh sebaik itu dan sangat membantu itu, se-helpful. Ini terakhir banget, saran dari aku juga, kalau misalkan mau ke Turki, better ngambil bahasa Inggris aja. Kecuali kalau misalnya emang kayak pengen mendalami bahasa Turki, emang kayak sesenang itu sama bahasanya, atau emang kayak kalian punya ambisi yang sangat kuat gitu. Karena bahasa Turki sangat amat susah ya guys, buat orang-orang baru mengenal, yang baru mengenal bahasanya gitu. Intinya yang mau kuliah di Turki banyak-banyakin tanya ke orang-orang yang mau udah kuliah di sana, dan juga jangan gegabah ambil pilihan univnya ya kan. Karena itu aku sempat keterima di 4 univ dan aku pilih salah satu univ yang sebenarnya aku pengen tapi jurusannya nggak pengen gitu loh. Jadi kayak aku struggle sekarang di jurusan aku gitu guys. Nah kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyain lagi bisa tanya aja, atau nggak tanya di DM juga nggak apa-apa ya guys, nanti aku jawab. Oke? Sampai sekian, bye-bye, makasih.